Lemak yang dikandung dari makanan itu berbeda dengan sel lemak yang ada pada tubuh kita ya. Jadi memakan lemak tidak langsung jadi sel lemak. Ya, halo, selamat malam. Melanjutkan lagi pembicaraan tentang makronutrisi. Ya, eh, makronutrisi yang akan gua bahas kali ini adalah tentang lemak. Oke. Jadi pada video ini isi kontennya adalah satu, penjelasan singkat tentang lemak, fungsi lemak, jumlah kebutuhan lemak, sumber lemak, kekurangan atau kelebihan mengkonsumsi lemak, dan sumber atau jenis lemak yang perlu dihindari. Lemak yang dikandung dari makanan itu berbeda dengan sel lemak yang ada pada tubuh kita ya. Jadi memakan lemak tidak langsung jadi sel lemak pada tubuh. Itu perlu diingat ya. Terus kalori lemak itu adalah 9 kalori per gram. Kalau masih ingat sebelum ini gue membahas tentang protein. Protein itu 4 kalori per gram. Fungsi lemak yang pertama adalah sebagai sumber energi. Yang kedua, berperan dalam tumbuh kembang. Yang ketiga, membantu penyerapan zat gizi. Berikutnya, memelihara kesehatan sel tubuh dan berperan dalam produksi hormon. Jadi kalau menurut gue sendiri, ya lemak itu sangat penting ya, karena bagaimanapun ini adalah masuk ke makronutrisi, berarti perlu dipenuhi. Nah, jumlah kebutuhan lemak untuk manusia dewasa itu adalah kurang lebih 20-35% dari kebutuhan kalori harian. Sumber lemak ada dua nih. Ada yang hewani, ada yang nabati. Yang hewani dulu ya, yaitu dari daging. Jadi semua daging pasti mengandung lemak. Kulit, keju, susu, kuning telur, dan lain-lain. Kalau yang nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, kelapa, zaitun. Nah, kalau kita kekurangan lemak, ya fungsi-fungsi yang tadi gue sebutkan itu tidak akan optimal untuk diaplikasikan dalam tubuh ya. Jadi ya mungkin kalau dalam jangka panjang ya bisa mengalami gangguan kesehatan justru. Nah, kalau kelebihan lemak gimana? Ya kelebihan lemak otomatis bisa dibilang kelebihan kalori ya, tentu ini ya apa namanya, bisa menambah berat badan yang paling gampang gitu ya. Itu kalau kita kelebihan lemak. Nah, lemak yang perlu dihindari, lemak hidrogenasi, yaitu lemak nabati yang sudah melewati proses hidrogenasi sehingga membuat lemak yang seharusnya tak jenuh menjadi jenuh. Contohnya apa? Margarin. Dan yang berikutnya adalah lemak trans, lemak yang mengalami proses pemanasan sehingga saat dikonsumsi enzim pengurai lemak dalam tubuh itu sulit berfungsi karena nggak mengenal struktur lemak tersebut. Contohnya ada di mana sih lemak trans itu? Makanan proses kayak kornet, sosis, margarin, dendeng, abon, dan lain-lain masih banyak. Nah, jika terlalu banyak makan lemak yang hidrogenasi itu dan lemak trans, bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi ya di sini pesannya adalah
lemak itu penting, tubuh kita perlu lemak, tapi lemak itu berbeda dengan lemak yang ada di badan kita ya. Dan penuhilah kebutuhan lemak kita dari sumber-sumber yang sehat, dari sumber-sumber yang alami, bisa dibilang lah. Dari tadi itu ya, dari daging, dari susu, dari kacang, alpukat. Nah, ya itulah lemak. Oke, sekian video tentang mikronutrisi yang kedua tentang lemak. Berikutnya berarti adalah tentang karbohidrat. Tunggu videonya, coming soon ya. Thank you. Indonesia sehat.